Perkenalkan, nama saya Rimbi Haryanja dengan NIM C1D1210113. Di sini saya akan menjelaskan tentang UAS Design Thinking, yang mana dosennya Ibu Reni Aryani Eskom MSI. Untuk pertanyaan 1 adalah, untuk Anda yang basicnya bukanlah seorang desainer, bagaimana Anda mencoba untuk mengembangkan sebuah desain produk? Saya akan menjelaskan menurut sudut pandang saya, yaitu menurut untuk saya yang basicnya dari prodi bisnis digital dan mungkin sangat berbeda jauh dengan seorang desainer, tentu memiliki kesulitan dalam mendesain suatu produk ataupun gambar lainnya, dikarenakan saya sendiri pun tidak memiliki keahlian dalam bidang desain dan terbilang masih sangat junior dalam bidang digital bisnis. Namun hal itu tidak membuat saya untuk tidak mencoba. Saya memiliki beberapa cara untuk mengembangkan sebuah desain produk. Seperti di slide berikut ini adalah cara-cara saya dalam mengembangkan produk menurut saya. Itu ada yang pertama dengan sebuah web, yang mana belajar dari sebuah sumber di web. Yang kedua dari YouTube, yaitu kita menonton sebuah video sehingga bisa memberi kita referensi atau gambaran tentang ide desain yang akan kita buat. Dan yang ketiga aplikasi, yang mana dengan aplikasi ini kita diajarkan untuk mengembangkan desain melalui aplikasi seperti Canvas, Double Illustrator, lalu CorelDRAW, and Affinity Designer, yang mana aplikasi ini sangat-sangat berperan dan sangat berpengaruh dalam desain saya, karena bisa membuat saya tahu membuat pola-pola dasar dalam desainer. Selanjutnya itu adalah yang keempat. Jadi yang keempat ini juga tidak kalah penting dari ketiga cara di atas, yaitu panutan. Yang mana untuk menemukan hasil yang baik dan memiliki karya yang luar biasa, kita membutuhkan seorang panutan seperti seorang desainer yang sangat kita idam-idamkan. Jadi secara otomatis kita juga termotivasi dengan panutan kita itu, sehingga desain yang kita buat menjadi lebih berkembang lagi karena itu tadi, karena kita memiliki motivasi. Untuk slide berikutnya atau pertanyaan kedua, di sini ada tertulis beberapa waktu lalu saya itu pernah diminta memikirkan sebuah produk baru yang radikal. Nah, jadi disuruh dijelaskan ide pemikiran saya tersebut, dari mana sumbernya, dan apa manfaat serta kontribusi saya dalam kehidupan sehari-hari atau dalam kontribusi ide tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Di sini saya akan jelaskan di slide berikut ini. Jadi di sini ide desain yang saya buat berupa panci elektronik multifungsi. Yaitu ide saya ini mengembangkan tentang alat dan bahan dalam proses memasak di dapur. Jadi di era serba digital sekarang sangat jarang orang memasak, sangat jarang orang yang memasak. Jadi ada yang memesan makanan melalui online atau bahkan datang ke tokonya langsung. Terkhusus nih untuk kaum hawa atau banyak di zaman sekarang disebut dengan kaum yang malas ya, yang semuanya ingin serba instan, yang bisa menghemat waktu di dapur dengan cepat. Itu gimana caranya? Pasti kaum milenial ini ingin waktunya ini tetap berfungsi untuk mengerjakan yang lainnya. Nah, jadi oleh karena itu saya di sini ingin mengembangkan panci multifungsi ini yang bisa membantu dan memudahkan kehidupan kita. Yang mana bila kita ingin masak rendang misalnya, kita hanya memasukkan daging dan bumbunya saja yang nanti akan memasak dan bekerja sendiri. Jadi kita hanya menunggu hingga bahan makanan atau bahan masakan itu masak dengan sempurna. Manfaat serta kontribusi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi manfaat dari penemuan ini membantu kaum-kaum muda ataupun kaum-kaum yang sangat mageran tentunya. Alat ini sangat bermanfaat dalam mempermudah hidup mereka, sehingga bila adanya alat ini, orang tidak bisa masak
pun menjadi bisa masak, yang mana bisa merasakan yang ingin mereka rasakan. Seperti saya ingin makan makanan Western seperti chickpea salad with lemon, tuna, and olive. Seperti gambar yang ada di sini. Di layar teman-teman, ini adalah gambaran dari masakan Western, yaitu masakan Eropa, yaitu chickpea salad with lemon dan tuna dan olive. Nah, kita tahu ya, kita tidak perlu memesannya melalui online atau tidak perlu datang ke sebuah toko, kita hanya membuatnya sendiri di rumah dengan memasukkan semua bumbu yang sudah ada di resep, dan tinggal kita pencet aja tombol mulai, tinggal kita tunggu hingga selesai, dan sambil menunggunya kita bisa mengerjakan pekerjaan yang lain. Jadi waktu kita itu sangat fleksibel untuk mengerjakan kegiatan lainnya. Selanjutnya, di sini ada model bisnis dari ide tersebut dan strategi yang diterapkan pada model bisnisnya. Untuk model bisnisnya, di sini saya ambil model bisnis manufaktur. Kenapa? Karena berarti manufaktur ini melibatkan diri saya sendiri dalam proses produksi barang secara langsung, yang mana halnya perlu dipertimbangkan adalah kemudahan akses ke pemasok bahan baku, serta setelah itu proses produksi dilakukan perusahaan saya sendiri. Akhirnya barang jadi bisa saya jual secara langsung maupun tidak langsung kepada konsumen. Untuk strateginya sendiri, di sini ada 6. Yang pertama, menerapkan pull system. Kedua, fokus pada peningkatan kualitas. Yang ketiga, planning dan eksekusi. Dan yang keempat, perbaikan terus-menerus. Yang kelima, kemampuan pengambilan keputusan. Dan yang keenam, kerjasama yang baik dengan pemasok. Untuk di tahap terakhir, itu adalah akhir dari penjelasan saya, yang mana dari semuanya saya memiliki ide panci multifungsi, yang mana panci ini sangat berguna bagi kita, dan pancinya tentu sangat fleksibel untuk zaman di era serba instan dan serba digital ini. Jadi orang yang tidak bisa masak sekalipun bisa masak, dan waktunya bisa digunakan untuk mengerjakan pekerjaan yang lainnya. Itulah dari ide bisnis saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Saya ucapkan terima kasih banyak.